Tapi anak-anak gimana? Gua nggak bisa. Bagus ya. Kirain perempuan doang yang demen Amin ngerumpi. Bapak-bapak juga demen ya. Nih lagi Pak RT, pakai segala ngikut-ngikut ngerumpiin saya. Saya juga baru nyampe, Bu. Kopi aja belum datang. Lorasin. Aduh, gimana sih lu, Ron? Maling lu, Ye. Gimana nih Pak? Saya kan rajin bayar iuran keamanan di kampung ini. Masa rampok masih aja masuk? Itu yang ngeronda pada keliling kemana sih? Pada main gaple kali di pos ronda. Molor bisa. Cuma bayar tiap bulan. Ini mah sama aja gaji hansip, tapi nyantai aja. Kagak guna. Udah yang semalam ngeronda potong aja gajinya biar besok-besok bisa lebih rajin lagi keliling kampung. Bentar, Pak RT mau ngomong, jangan dipotong dulu. Sabar, semuanya sabar. Jangan emosi dulu. Ini Pak RT juga mau jelasin. Silakan Pak RT. Ayo Pak RT, silakan ngomong Pak RT. Ini giliran Pak RT untuk ngomong. Kelamaan. Udah pokoknya sekarang pemilihan tahun depan Pak RT diganti aja. Lah, ngapain diganti? Pak RT itu kan kerjanya bagus. Bukan berarti kejadian yang ini Pak RT yang salah. Justru pegawainya yang gancus. Deh yang gancusnya aja yang diganti, Pak RT-nya sih jangan. Udah. Ini Pak RT dari tadi mau ngomong kagak bisa-bisa. Ayo Pak RT silakan. Udah boleh saya ngomong. Boleh, ha? Saya cuma mau bilang kalau saya ini mau resign jadi RT. Misi. Seneng banget ya mukanya. Bagus dah. Sedih. Untung tuh rampok kagak bawa baju-baju jahitan aye. Ngapain juga ya masuk rumah tapi kagak ngambil apa-apa. Kali rampok ngambil baju perempuan. Mau lip sync dia di panggung. Lah, jangan salah lu. Ini baju kalau tuh rampok mau bisa dijual satu baju 1 juta. Coba kalau 10 juta, Uni. Mana ada yang mau beli? Bikin baju, ngabisin bahan doang. Berbulan-bulan kagak ada yang kejual. Ngabisin tabungan, tahu nggak? Ngejahitin baju long dress doang. Bang, sekarang tuh orang demennya yang simpel-simpel aja. Kagak musimnya yang kayak begini-beginian. Nyapa be, berantem mulu mendingan keluar dah. Tapi bener loh apa yang dikatain Nyonya, model baju kayak K-pop, Harajuku, anak muda demen loh. Kalau baju beginian dipakai di kampung, hujan, becek. Tuh baju kalau pulang bawa lumpur. Kalau kagak hujan tuh baju nyapuin jalanan dah. Umi, bini abang yang mulutnya tajam banget kayak ujung pensil anak SD yang baru diserut. Lu bini gue, lu hargain dikit dong karya gue. Lu tuh gak ada banget apresiasinya atau apalah gitu sama gue. Abang yang mukanya manis banget kayak kolak bulan puasa. Akal itu cuma pengen abang tuh punya penghasilan yang genah. Kalau bikin baju kagak laku-laku ngapa masih dikerjain? Lah tinggalin aja. Iya, karena gue itu yakin banget suatu saat ini baju gue bakalan jadi duit. Jadi gorden bisa, jajarin aja tuh tiap jendela. Ngapain lo? Ngapain lo natap gue setajam silat kayak begitu? Madu marah sama gue lah, ayo! Kalau diomongin ngeluyur! Wey! Nih, Su, lo bikinin gue es teh manis. Ngapain lo diem-diem aja? Lo diem-diem pasti pada nguping, Pan. Ini dia. Ini baksonya. Beli bakso aja lama banget sih. Lo pasti main dulu kan? Tadi yang beli banyak jadi ngantri. Terus kan hujan jadi berteduh dulu. Ayah tuh lapar.
Tuh bakso masih udah gak panas lagi kuahnya. Mana enak lagi? Nanti aku panasin deh. Kayu bakar habis, gak bisa masak. Terus gimana? Kasih kucing aja. Kenapa tuh si Nesa nangis? Mungkin sedih karena Kamu beli baksonya lama? Iya. Wahai keponakanku yang lamban, kan tukang bakso deket. Kok hampir 1 jam? karena ngantri dan hujan, Tante. Hujan itu air ya, bukan batu. Mau hujan geledek kek, apa kek, harusnya kamu tetap pulang. Urusan baju basah kan tinggal diganti. Baju saya kan cuma 2, Tante. Yang satu lagi belum kering. Kalau yang ini basah, saya nggak punya baju ganti. Siapa suruh cuma punya 2 baju? Gak kerasa ya, 2 minggu lagi Putri ulang tahun yang ke-15. Pasti seneng bingits dong. Mau bikin pesta yang gimana? Heboh dong harusnya. Nggak usah dirayain, yang penting kan kita berdoa bersama. Secara kan kerajaan juga masih prihatin karena bencana alam. Nggak enak kan kalau aku bikin pesta-pesta. Mending uangnya aku sumbangin buat para korban bencana alam. Walaupun gak dirayakan ulang tahunnya, pasti Raja dan Ratu memberi hadiah. Nah, maunya hadiah apa tuh? Aku mau... Semalam tuh aku mimpi ketemu sama peri. Nah, bajunya itu bagus banget. Aku akan minta desainer baju-bajuku untuk membuatnya persis seperti yang ada di mimpiku itu. Yuk kita temui desainer. Yuk. Aku itu cuma pengen abang tuh punya penghasilan yang kena. Kalau bikin baju kagak laku-laku, ngapa masih dikerjain? Lah tinggalin aja. Bang, kopi 1 bang. Bang Aden kenapa? Pilek. Tuh inges tuh, ngecas tuh. Ini air mata, Pak RT. Saya lagi sedih, Pak RT. Kan Pak RT tahu sendiri. Saya kagak cocok sama bini Aye. Dia itu kalau ngomel. Udah kayak mak-mak kemarin anaknya kagak mau masuk sekolah. Sepertinya istri Bang Aden gak dukung banget nih sama usaha Bang Aden. Sebenarnya dia sih dukung-dukung aja. Cuma kalau lagi pancaklik kayak gini, waduh. Ngomelnya pagi, siang, sore, malam kayak orang minum obat. Aye tuh kayak laki-laki kayak gak guna banget, tau gak sih lo? Kayak gak guna banget gitu. Sabar Bang Aden. Kalau usaha Bang Aden lancar, istri bakalan manis lagi. Pengen tahu ngelepasin dia, ninggalin dia tuh pengen banget. Tapi anak-anak gimana? Gak bisa. Bagus ya. Kirain perempuan doang yang demen Amin ngerumpi. Bapak-bapak juga demen ya. Nih lagi Pak RT, pakai segala ngikut-ngikut ngerumpiin saya. Saya juga baru nyampe, Bu. Kopi aja belum datang. Klorasin. Ayo bilang nama abang ya. Kalau ada masalah keluarga, jangan diumbar-umbar ke orang lain. Lebih baik pecah di perut daripada pecah di mulut. Kalau kagak senang sama kelakuan ayah, kita diskusiin di rumah. Sama lu mah bukan diskusi, yang ada berkelahi. Apa? Jadi abang ngira yang kita obrolin di rumah itu hai neror abang? Hah? Oke, kalau gitu bang, oke. Aku bakal bikin neror kamu setiap hari. Hain. Udah, itu aja kita pergi. Mending kita makan bakso ceker daripada di sini ngobrol yang gak guna. Deh, ayo. Gendut. Kasih ya. Agak manis Pak RT. Enak gak? Kok kurang manis Bang ya? Ini nih, itu pesanan saya berarti. Pegel juga ya. Aduh.
Jadi mannequin capek juga ya, pegel-pegel, berjam-jam, baru bisa istirahat. Itu pun jika mereka sudah pada tidur. Ya siapa suruh jadi patung mannequin? Makanya lain kali tuh minta jadi peran peri biar bisa terbang-terbang. Masih mending kita jadi mannequin, masih bisa istirahat waktu yang lainnya tidur. Daripada nih pada si botak nih, kepalanya pelontos, berdiri aja sampai akhir dunia. Ngomong-ngomong, kalian denger gak sih pertengkaran tadi malam antara penjahit dan istrinya? Ya iyalah, kita kan ada di sini. Seru banget ya. Kelihatan banget tuh istrinya materialistis. Aduh, kalau aku jadi suaminya nih, udah aku tinggalin. Di pasar juga banyak yang kayak begitu. Palingan 100 perak serawuk. Wow, emang makanan burung. Tapi omongan istrinya ada benar juga loh. Emang zaman sekarang masih ada apa yang mau pakai baju putri-putrian kerajaan kayak gini? Iya sih, paling buat acara karnaval atau gak sandiwara buat lenong legenda gitu. Ya itu kan special event. Duitnya mah sekali-sekali. Yang jahit baju-baju kita itu seorang seniman. Seniman itu bekerja atas dasar apa yang dia suka dan dia kuasai. Bukan semata-mata karena uang. Semalam juga malam yang berkesan banget ya bagi kita ya. Nggak nyangka kita bisa melawan perampok, menghantam, bluk. Kan yang penting kompak, bersatu teguh, bercerai kita. Ngapain juga kita bercerai? Kan kita masih sayang. Shh, jangan keras-keras ketawanya. Ntar penjahitnya bangun. Hei guys, sini lo. Yang ada lo yang kesini. Bayar utang lo. Ayo belum punya duit. Kapan lu punya duit? Lu punya utang 300.000 ya? Ya, ntar pasti Ayah bayar. Kita lagi butuh duit. Ya habis belum ada duitnya bagaimana? Enteng banget lu ngomongnya ya. Kalau lu nggak punya duit, ya nggak usah taruhan bola. Iya deh, lain kali Ayah kagak ikut taruhan. Ayah juga males bergaul sama lo berdua. Ngomong apa lu? Sebelum lu nggak bergaul sama kita, terima dulu nih. Lu bayar utang lu ya. Paling telat besok. Awas kalau lu nggak bayar, gua habisin lah. Iya, ayo bayar. Ayo cepet. Ini Putri, saya bawakan model baju terbaru saya. Gimana menurutmu, Mei? Aku sih udah banyak baju kayak gitu. Aku sih mikir juga seperti itu. Sudah banyak aku punya baju kayak gini. Aku mau model yang lain. Model baju gimana lagi, Putri? Aku ingin baju yang dipakai peri dalam mimpiku itu. Kainnya halus, terbang di hembus angin. Wow, magic! Desainer pasti bisa membuatkan ya kan? Saya akan usahakan, Baginda. Kalau mau, coba Putri minta jahitkan baju sama Pak Aden aja. Ibu pernah lihat Instagramnya, bajunya bagus-bagus. Oh iya, saya juga pernah dengar. Rumahnya di kampung seberang danau dekat tempat tinggal saya. Saya bisa antar ke sana. Aku juga mau ikut ke sana untuk menjelaskan model baju dan bahannya yang ada di dalam mimpiku dengan penjahit itu. Boleh kan, Ayah? Boleh. Pergilah ditemani dengan desainer Rama dan asisten Eka ya. Aku mau ikut. Putri Mei, kamu kan baru sembuh cacar. Jadi Putri Mei jangan keluar istana dulu. Oke, aku nurut kata ibu. Kalau begitu, aku boleh berangkat sekarang, Ayah? Boleh. Pengawal, siapkan kereta kuda. Nggak usah, Ayah. Aku jalan kaki saja. Kampung dekat danau kan tidak terlalu jauh dari istana. Sekalian olahraga. Oke, berangkatlah Putri.
Waduh, gawat nih. Anaknya Pak Aden maling baju. Bangunin aja, kasih tahu tuh. Jangan, tadi dia kaget lagi tahu kita bisa ngomong. Biarin aja. Dia tidur dengan tenang mumpung istri lagi pergi. Iya, kalau ada istrinya mah jadi ribut. Si Dava asistennya Pak Aden paling ikutan molor juga tuh di kamar belakang, ya kan? Kayak dia ngomong tadi. Aduh gawat, ini kan bajunya Tanti. Aduh gimana ya? Ke rumahnya Pak Aden. Assalamualaikum. Kelly, ada apa? Ada ibu kamu nggak? Aku mau jual baju. Jual baju? Jangan keras-keras. Baju apaan? Yang pasti bukan baju Batman. Ini kamu. Kalau enggak, kita ngobrol di dalam. Tunggu aja di sini. Kamu kenapa sih? Kok tegang banget? Nggak apa-apa. Udah, panggil ibu kamu. Sebentar. Nyak, Nyak. Pak Aden. Ada apa, Neng? Bu Aden. Pak Adennya ada nggak? Mau jahit baju ya? Iya, ini bajunya bolong, kena setrikaan. Mau minta tolong Pak Aden benerin. Waduh, gimana benerannya nih kalau dibuang begini? Tadi minta apa? Minta tolong. Maksudnya mau gratis gitu? Iya, saya nggak ada uang. Neng, dengerin ya. Di dunia itu gak ada yang gratis. Pipis di toilet umum aja bayar 2.000. Tah, dengerin. Jual baju apa nih? Tante tahu kan, bapak saya itu penjahit. Saya lagi kepepet duit. Jadi saya mau jual baju ini. Rancangan sekaligus jahitan dari bapak saya. Baju apa sih? Coba lihat tuh. Tante. Buka. Ini tante. Tuh, tante. Jangan lama-lama tante. Ntar dilihat orang. Oh, lo nyolong baju ya dari bapak lo ya? Kepepet tante. Bener-bener lo. Ada apaan sih nih? Kedengarannya gratis-gratis gitu. Nih, anak minta gratis buat benerin kebayanya. Coba lihat. Waduh, kalau ini sih harus diganti belakangnya pakai bahan sejenis. Kalau ditambal mah jelek. Iya, tapi dia kagak punya duit mau benerin tuh baju. Iya, Pak Aden, maaf ya, saya nggak punya duit. Itu sebenarnya baju tante saya. Tante saya tuh galak banget. Kalau dia tahu tuh bajunya bolong, aku bisa dicambukin, diomelin. Tangannya galak. Galak bingit. Saya pakai 5. Bingit. Waduh, kenal sama bini Pak Aden tuh biar bikin dia galak. Jadi kalau ngobrol menggonggong. Dan sembarangan kalau ngomong. Saya ini gini-gini majikan kamu ya, walaupun laki saya yang gaji kamu. Pakai segala ngatain saya yang gonggong. Masa saya kucing. Kucing ngeong. Yang itu yang gonggong apaan? Marmut tuh sebelah ibu. Lu. Adek namanya siapa? Suci. Kalian suci, aku pun dosa. Gini. Kebayanya biar saya benerin aja. Adek nggak usah bayar. Gratis esnya 5. Alhamdulillah, thanks ya Pak Aden. Semoga hanya Allah yang akan membalas kebaikan Pak Aden. Semoga banyak rezekinya Pak Aden. Amin.
Itu kan baju kesayangannya. Dikasih ayah sebelum dia meninggal. Terus kamu bolongin. Gimana sih? Astaga Suci, itu kan barang berharga Tante. Tapi udah dibenerin kok Tante. Mau dibenerin sebener apapun juga nggak bakal bisa utuh seperti semula. Sini, mendingan lu pergi sekarang. Jangan balik sampai baju itu kembali seperti semula. Cepetan. Saya harus kemana Tante? Bodoh amat. Tidak terasa ya, putri kita sudah berumur 15 tahun. Ya, walaupun kita belum dikaruniai seorang putra, tapi aku sudah sangat bersyukur mempunyai 2 putri yang memiliki sifat yang baik. Iya Kanda, aku juga sangat bersyukur memiliki anak yang tidak manja, rendah hati, dan tidak menyusahkan kedua orang tua. Dulu aku sempat khawatir, putri sebagai anak seorang raja akan bersifat arogan dan bertingkah seenaknya. Tapi ternyata dia tumbuh sebagai putri dengan sifat yang sangat menyenangkan. Sekarang saja dia jalan-jalan ke kampung, tidak mau naik kereta kuda. Dia memilih berjalan kaki. Luar biasa sekali kan? Semoga saja Putri baik-baik saja di jalan. Bunda, Ayah. Bagaimana Putri? Sudah bertemu dengan rumah penjahitnya? Ketemu Ayah dan bajunya sudah aku pesan. Semoga bajunya sesuai dengan harapan kamu ya sayang. Iya Bunda, baju yang dipakai peri dalam mimpiku itu selalu terbayang di pikiranku. Ya udah, kamu istirahat dulu. Setelah itu kita makan mie ayam atau rujak cingur. Kenapa sih? Itu tasnya isinya 20 juta dijamret. Kenapa bisa dijamret sih? Aduh. Nggak tahu dia namanya apa sih Pan? Aduh, itu kan buat beli bahan. Terus pesan Putri loh. Gimana lo? Nggak tahu loh. Lah, kamunya Allah semua sih. Ayah kagak tahu dah mau ngomong gimana dah. Ayah beli pingsan kagak? Ayah aja dia yang pingsan, kan ayah yang dijamret. Kagak bisa ayah aja dah. Itu kan pesanan Putri, tanggung jawab ayah. Ayah aja kan ayah yang shock dijamret. Pingsan aja rebutan. Ayah aja yang pingsan. Gimana Bang Aden? Pindah. Jangan pingsan di sini, masuk angin gue yang ngerokin. Repot lagi urusannya. Udah dalam. Dia tempat empuk dah. Emang kayak kucing diginiin. Lontong. Lu ngapain di situ? Sedih Nyonya, uang 20 jutanya hilang. Hilang itu duit gua. Gua yang harus hilangin. Takut kan lu? Ntar lu yang gua hilangin lu. Jangan Nyonya, jahat amat sama ayah Nyonya. Bukan.